Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bisnis plan kami mengenai tempting. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Sylvia Dwi Kurnia, Syifatul Sa'diyah, dan juga saya sendiri, Tika Rafifasya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang usaha kami. Usaha di bidang makanan adalah sebuah usaha bisnis yang memiliki peluang yang paling besar ketimbang bisnis usaha yang lain. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor, di antaranya makanan adalah sesuatu yang akan terus dicari orang dan sangat memungkinkan pembeli akan kembali membeli lagi ketika ia puas dengan produk makanan yang dijual. Yang kedua, makanan merupakan barang yang relatif murah ketimbang produk yang lain. Hanya saja, peluang bisnis ini tentu dibarengi dengan kreativitas yang memadai, karena kian waktu persaingan dalam bidang ini semakin ketat. Pada saat ini sudah banyak ditemukan rumah makan, restoran, dan juga kafe dengan konsep menu dan makanan yang sangat menarik. Pengusaha bisnis kuliner berlomba-lomba menciptakan ide kreatif dalam mengembangkan bisnis kulinernya. Tidak sekedar mengutamakan minat dan perhatian customer, menciptakan kepuasan konsumen juga adalah hal yang terpenting dan menjadi incaran para pengusaha bisnis kuliner. Konsumen yang puas akan mendatangkan calon customer baru lagi bagi perusahaan. Mempertahankan kepuasan konsumen dan meningkatkannya adalah hal yang tidak mudah. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh pengusaha bisnis kuliner pada saat ini dinilai efektif dalam menciptakan ketertarikan kepuasan konsumen adalah menciptakan strategi experiential marketing. Experiential marketing tersebut diharapkan menciptakan nilai yang dipersepsikan oleh konsumen dengan harapan nilai tersebut adalah nilai yang baik yang pada akhirnya dapat memuaskan konsumen. Menciptakan experiential marketing yang berkesan dan tidak terlupakan bagi konsumen adalah tugas bagi pengusaha bisnis kuliner. Oleh karena itu, pengusaha bisnis kuliner wajib memperhatikan hal-hal yang dapat menciptakan kepuasan konsumen. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan bisnis plan ini yang pertama adalah pemenuhan tugas kewirausahaan. Bisnis plan ini ditujukan untuk memenuhi tugas kewirausahaan kelas M1 yang diampu oleh Ibu Desi Kurniasari, SE Embus PhD NIDM. Selanjutnya adalah memperkenalkan produk hasil inovasi kami, yaitu memperkenalkan produk olahan tempe oleh anak negeri yang sehat, bergizi, dan juga higienis. Selanjutnya, mengajarkan dan mengajak masyarakat mencintai produk dalam negeri. Bagaimana masyarakat Indonesia mencintai produk makanan dalam negeri dan tetap menikmati merek produk dalam negeri. Selanjutnya adalah visi dan misi dari perusahaan kami. Yang pertama adalah visi. Visi kami adalah menciptakan dan juga menjadikan tempting atau tempe keriting menjadi makanan yang mampu bersaing di pasaran maupun di nasional. Dan misi dari perusahaan kami yaitu yang pertama menyediakan produk dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau, dan juga memberikan pelayanan prima kepada konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan memperlihatkan contoh dari produk kami. Di sini terlihat ada contoh produk kami, yaitu tempting atau tempe keriting, dan juga kami tampilkan logo dari usaha kami. Pada logo kami dilihatkan ada nama produk kami dan juga kepanjangannya yaitu tempe keriting, di mana tempting ini dalam bahasa Inggris berarti menggoda. Maksudnya di sini adalah menggoda dan menggugah selera dari konsumen. Jadi tempting ini merupakan makanan yang disediakan berupa tempe yang sudah diolah dan juga dibentuk melonjong, mengelilingi lidi, dan kemudian dililitkan dengan mie organik. Isian dari tempe ini disediakan bermacam-macam dan bervariatif, seperti isian sosis, mozzarella, dan juga sayur-sayuran yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan juga disajikan dalam kemasan yang menarik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum pasar. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yaitu aspek geografis. Aspek geografis kami yaitu daerah Unan dan juga sekitarnya seperti di Pasar Baru. Dari segi aspek demografis,
yaitu semua orang yang berusia 10-30 tahun dari semua kalangan tanpa memandang tingkat ekonomi maupun pendidikan. Dan yang terakhir dari segi aspek psikografis, yaitu semua konsumen yang memiliki ketertarikan terhadap makanan yang bergizi, sehat, dan juga ingin menjaga pola hidup sehat. Selanjutnya, targeting pasar kami. Target pasar kami adalah mahasiswa, dosen, staf, juga karyawan, serta masyarakat sekitar kampus Universitas Andalas Limau Mani. Selanjutnya, positioning pasar kami. Kami mendapatkan usaha ini akan diminati oleh mahasiswa dan mahasiswi karena tempting ini merupakan hasil modifikasi dari corn dog yang tentunya dari segi penampilan lebih menarik perhatian serta memiliki harga yang terjangkau dan juga salah satu modifikasi baru yang mana pesaingnya belum terlalu banyak. Sekian dari saya. Selanjutnya mengenai marketing mix akan dibacakan oleh Sevia. Kepada Sevia dipersilakan. Marketing mix produk. Makanan yang disediakan berupa tempe yang sudah diolah dan dibentuk lonjong ini dan kemudian dililitkan dengan organik. Isian dari dalam tempe disediakan bermacam-macam dan bervariasi seperti isian sosis, isian mozzarella, isian sayur-sayuran yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan juga disajikan dengan kemasan yang menarik. Isian sayur-sayur ini terdiri dari kentang, wortel, dan juga jagung. Pada harga, tempting menyediakan bervariasi harga, yaitu tempting vegetarian berharga kisaran 5.000 sampai 7.000, tempting sosis berharga kisaran 7.000, tempting mozzarella berharga kisaran 10.000. Tiga, ada promosi. Ada promo buy 6 get 2 free, diskon 50% pada hari besar dengan kuota tertentu, flyer melalui sosial media dan langsung, pemasangan papan nama dan booth yang menarik. Promosi dari mulut ke mulut, memasang tumbler like pada malam hari. Tempat. Daerah yang kami pilih untuk memulai usaha yaitu di daerah sekitaran Pasar Baru Limau Manis, Kota Padang. Daerah ini letaknya strategis karena banyak terdapat mahasiswa dan anak sekolahan. Analisis keuangan. Modal. Pertama ada bahan. Bahan-bahan yang kami buat itu terdiri dari tempe yang berharga 25.000, tepung terigu protein sedang harganya 14.000, tepung maizena 12.000, bawang merah 10.000, garam 2.000, tusuk sate 3.000, telur 18.000, minyak goreng 12.000, saus dan mayones 15.000, kentang 10.000, sosis 12.000, mozzarella 23.000, jagung 12.000, dan yang terakhir ada wortel 6.000. Di bagian alat terdiri dari talenan yang berharga 45.000, wajan 50.000, gas 20.000, kompor 175.000, kotak plating atau kemasan berharga 45.000, total alat ya sebanyak 335.000. Total bahan seharga 174.000. Sewa tempat per bulan seharga 400.000 per bulan. Keperluan lainnya sebanyak 150.000. Total keseluruhan bahan ditambah alat ditambah sewa tempat per bulan ditambah keperluan lainnya berjumlah 1.059.000. Penghasilan. Dari bahan seharga 174.000 kira-kira dapat menghasilkan 50 pieces tempe mie dengan harga jual 10.000 per pieces. Ini kami ambil 10.000 per pieces dari range harga tertingginya. Pendapatan 50 pieces dikali dengan 10.000 sama dengan 500.000. Proyeksi penjualan. Untuk proses pemasaran produk tempting ini agar mencapai hasil target yang telah kami rencanakan, maka dibuatlah proyeksi penjualan sebagai berikut. Pertama ada harga penjualan per unit yaitu 10.000, diambil dari range harga tertinggi. Yang kedua ada potensi pendapatan penjualan dengan rumus jumlah penjualan unit dikali harga, yaitu 50 pieces dikali dengan 10.000 sama dengan 500.000. Biaya per unitnya ada 7.050 perak. Harga pokok penjualannya dengan rumus jumlah unit terjual dikali biaya per unit sama dengan 50 pieces dikali 7.050 perak sama dengan 352.500 untuk harga pokok penjualan per hari. Sedangkan 352.500 dikali dengan 30 hari sama dengan 10.575.000 untuk harga pokok penjualan per bulan. Ada keuntungan per hari yaitu 500 dikurang 352.500 sama dengan 147.500. 352.500 ini didapat dari biaya harga pokok penjualan yang per hari.
Keuntungan per bulannya didapat dari 147.500 dikali dengan 30 hari sama dengan 4.425.000. Biaya investasi dan pengambilan modal usaha. Biaya investasi ada alat yang terdiri dari talenan, wajan, gas, kompor, kotak plating atau kemasan dengan jumlah harga 335.000, ada sewa tempat per bulan dengan harga 400.000 per bulan, keperluan lainnya dengan jumlah 150.000. Total keseluruhan antara alat ditambah sewa tempat per bulan ditambah keperluan lainnya itu 1 juta, yaitu 885.000. Dengan rumus pengambilan modal usaha yaitu biaya investor dibagi dengan keuntungan penjualan, yaitu biaya investor itu 855.000 didapat dari 335.000 ditambah 400.000 ditambah 150.000 dibagi dengan 500.000, keuntungan 50 pieces dikali dengan 10.000 tadi sama dengan 1,77. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sylvia atas penjelasannya. Selanjutnya mengenai analisis SWOT akan dijelaskan oleh Syifa. Kepada Syifa kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis SWOT dari usaha kami. Yang pertama yaitu ada kekuatan atau strength, yaitu pertama Tempting memiliki tampilan yang unik dan menarik karena memiliki bentuk yang khas seperti corn dog sehingga membuat konsumen ingin merasakan produk ini. Yang kedua punya ciri khas tersendiri karena jarang yang membuat tempe mie yang sehat karena ada campuran sayurannya. Yang ketiga, tempe mie ini memiliki rasa yang sangat lezat karena pemilihan bahan baku yang berkualitas. Yang keempat, harga tempe mie ini sangat terjangkau bagi semua kalangan. Yang kelima, jajanan kekinian yang dimodifikasi menjadi jajanan sehat, lezat, dan bergizi. Yang kedua itu ada kelemahannya atau weaknesses. Itu pertama, produk yang ditawarkan hanya satu jenis dari kebanyakan jajanan yang ada. Nah, jika selera konsumen terus berubah, bukan tidak mungkin produk ini akan ditinggalkan dan beralih ke produk yang lebih inovatif. Yang kedua yaitu masa expired yang singkat. Tempe ini memiliki masa expired yang singkat. Bisa disimpan di dalam lemari, namun cita rasanya dapat berkurang karena dapat keras. Yang ketiga itu peluang atau opportunities, yaitu pertama, selera produk tempe mie ini membuat makanan ini menjadi lezat dan mempunyai tampilan yang menarik. Serta belum ada yang menjadikan makanan ini menjadi suatu bisnis. Nah, ini bermaksud untuk menarik semua segmen pasar sehingga produk tempe mie ini menjadi suatu selera di masyarakat sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak profit. Yang kedua yaitu melihat dari persaingan. Peluang bisnis ini akan sangat menjanjikan sekali. Hal ini karena saingan untuk usaha ini bisa dikatakan belum banyak. Yang keempat yaitu ada ancaman atau threats. Yang pertama, akan banyak pihak lain yang akan meniru usaha tempe mie ini, terutama karena keunikan dan keunikan produk ini. Hal ini tentu akan membuat saingan yang baru bagi kita. Yang kedua yaitu harga bahan baku yang dapat berubah-berubah. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas Tempting ini yang pertama ada customer segmentation, yaitu pelanggan adalah pusat dari setiap modal bisnis. Tidak ada bisnis yang bisa eksis dalam jangka panjang tanpa pelanggan. Pada customer segmentation ini, kami memusatkan pelanggan pada remaja atau pelajar hingga mahasiswa dan keluarga atau semua umur. Yang kedua yaitu ada value proposition. Ini berisi solusi atau keunggulan produk. Tidak cukup menjadi berbeda, unik, ataupun murah, tetapi benar-benar apa yang dibutuhkan oleh klien. Kami menawarkan produk yang higienis, menarik, dan juga bergizi. Kemasan yang digunakan pun sangat bervariatif, sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Nah, bahan yang kami gunakan pun berupa organik, sehingga konsumen tidak perlu khawatir terhadap kesehatan jika mengkonsumsinya secara terus-menerus. Yang ketiga itu ada channel. Channel yaitu media dari sebuah perusahaan atau organisasi dalam berkomunikasi dengan pelanggannya untuk menyampaikan nilai dari proposisinya. Yaitu ada beberapa fungsi dari channel, yaitu pertama meningkatkan kesadaran kita untuk pentingnya produk barang atau jasa perusahaan. Yang kedua yaitu membantu pelanggan mengevaluasi value proposition perusahaan. Yang ketiga memungkinkan pelanggan membeli produk dan jasa sesuai kebutuhan. Jadi kami memasarkan Tempting ini melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, maupun di TikTok, dan melalui ojek online seperti GoFood, GrabFood, Maximfood, dan ShopeeFood. Yang keempat yaitu ada revenue stream. Revenue streams adalah pendapatan yang diterima perusahaan dari masing-masing segmen pasar, atau dengan kata lain,
Kata lain, revenue streams adalah pendapatan yang umumnya diukur dengan uang yang diterima perusahaan dari pelanggannya. Pendapatan yang diterima dari perusahaan ini berasal dari penjualan langsung dan juga potongan harga pada pelanggan yang membeli produk dengan jumlah yang banyak. Yang kelima ada key resources. Menurut Osterwalder dan Pickner, key resources menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis ini dapat berfungsi. Dalam hal ini, sumber daya terpenting yang kami hasilkan yaitu proposisi nilai bagi klien bukanlah keuangan, tetapi rasa yang dihasilkan produk, tampilan yang disajikan, dan memperhatikan nilai gizi pada produk yang diolah. Dan bahan baku, tenaga kerja, dan perlengkapan produksi juga merupakan bagian penting dalam sumber daya utama pembuatan tempting ini. Yang keenam ada customer relationship. Customer relationship ini adalah tipe hubungan yang ingin menjalin dengan para pelanggan dari segmen pasar yang spesifik. Agar menjalin hubungan baik dengan konsumen, kami menggunakan kanal atau saluran media online. Media online yang digunakan adalah Line, grup, WhatsApp, maupun direct message yang tersedia pada Instagram. Feedback yang akan diterima dari pelanggan dari interaksi di Instagram ialah pelanggan dapat melihat stok barang ataupun dapat mengetahui kabar dan menu terbaru dari tempting ini. Yang ketujuh yaitu ada key activities. Menurut Osterwalder dan Pickner, key activities adalah tindakan-tindakan terpenting yang harus diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. Pada tahapan ini, key activities tempting ialah pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku, pengemasan dan penyajian produk, pelayanan konsumen, dan promosi melalui media sosial. Yang kedelapan yaitu ada key partnership. Key partnership ini adalah mitra utama dalam bisnis ini, misalnya yaitu suppliers, sehingga model bisnis dapat berjalan. Kami menjalin kerjasama dengan supplier bahan baku, supplier kemasan, penyedia tempat, GoFood, GrabFood, MaxiFood, dan ShopeeFood. Yang terakhir yaitu ada cost structure. Menurut Osterwalder dan Pickner, cost structure adalah komponen-komponen biaya yang digunakan supaya organisasi ini atau perusahaan bisa berjalan sesuai dengan model bisnisnya. Yang pertama yaitu kita ada modal awal, biaya bahan baku dan kemasan, gaji karyawan, biaya produksi, biaya operasional, maupun biaya promosi. Yang terakhir yaitu ada aspek organisasi. Tentunya baik dari sebuah organisasi atau perusahaan, baik kecil maupun besar, pasti memiliki sebuah struktur organisasi yang jelas agar usaha kita bisa berjalan dengan lancar. Di dalam menjalankan usaha ini, kami memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama ada di divisi keuangan, yaitu Xavier Directornya, yang memiliki job desk seperti melakukan pengaturan keuangan usaha, yang kedua melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program usaha, yang ketiga yaitu melakukan pembayaran kepada supplier, yang keempat berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait aktivitas keuangan usaha. Yang kelima ada mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan dengan usaha. Yang terakhir yaitu membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu divisi operasional, saya sendiri yaitu Syifa Tusalia memiliki job desk seperti pertama memperhatikan dan mencatat jumlah stok atau gudang yang tersedia, yang kedua membuat laporan operasional secara berkala, yang ketiga membuat laporan dokumen yang dibutuhkan, yang keempat menerima dan memeriksa setiap kertas legal dokumen, yang kelima membuat surat jalan atau dinas jika diperlukan, yang keenam membuat SOP bagi perusahaan secara umum, yang ketujuh melengkapi setiap kebutuhan perusahaan termasuk bagian material, dan yang terakhir yaitu ada menekan pengeluaran setiap departemen dengan baik. Yang ketiga yaitu ada divisi pemasaran oleh Tifla Rafitasya yang memiliki job desk seperti yang pertama memproduksi materi pemasaran dan promosi, yang kedua membuat konten optimal situs milik, yang ketiga memantau dan mengelola media, memproduksi komunikasi internal, yang kelima melakukan terakhir yaitu ada menjalin kerjasama dengan vendor dan agensi luar. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan data-data, analisis keuangan, SWOT, dan BMC dari bisnis tempting ini, kami memutuskan untuk menjalankan bisnis ini dengan mempertimbangkan tempat yang sudah strategis, bahan-bahan yang digunakan juga higienis dan bergizi, bahkan booth yang tak kalah menarik. Produk ini kami buat agar masyarakat Indonesia lebih mencintai produk makanan dalam negeri dan tetap menikmati merek produk dalam negeri. Dan produk ini pun juga dimodifikasi dari kondok. Dan tentunya bentuknya lebih menarik, perhatian, dan memiliki harga terjangkau. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Syifa atas penjelasannya. Sekian penjelasan
dari kelompok kami, maaf apabila ada kesalahan. Apabila teman-teman semua ingin bertanya, memberikan saran dan juga kritik bisa disampaikan pada sesi diskusi Zoom kita pada hari Jumat. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.